kosong. خلق الإنسان علمه البيان وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين ويلهمه رشده وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Dan memang sekarang mestinya kita jadwalnya di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat. Cuman mungkin kita tunda minggu yang selanjutnya, jadi kalau memang jadi berangkat berarti Senin yang selanjutnya itu kita libur yang di sini. Kalau jadi, tapi kalau jadi ya tetap ngaji lagi. Dan kita masih di bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, mengajar, dan intinya keutamaan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana orang yang berilmu tersebut adalah orang yang mulia. Karena memang kita tidak mampu untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan ilmu. Amal saja tanpa ilmu percuma. Wa may ya'mal bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal sehebat apapun amal yang dia lakukan, tapi tanpa ilmu percuma, karena dia sesuatu yang dilakukan atau amaliyah kita ini. Kalau dipikir secara logika, banyak hal yang tidak masuk secara logika. Ya, banyak hal yang tidak masuk secara logika. Contoh, kita kencing, buang air kecil, istinja, membatalkan wudu. Ya, buang air kecil membatalkan wudu. Dengan istinja, wudunya tidak kembali. Wudunya, padahal kita sudah istinja nih, sudah bersih lagi, suci lagi, tapi malah tidak kembali wudunya. Kita harus melakukan wudu lagi. Kalau secara logika kan, wudunya yang di mana, membatalkan yang di mana. Ya, kan tidak nyambung, kayak seolah-olah seperti itu. Jadi ada banyak perkara-perkara yang memang kita sebagai manusia dengan keterbatasan akal yang kita punya, kita tidak akan mampu melogikakan syariat secara 100%. Yang kita mampu adalah kita yakin iman. Dan akal kita menunjang keimanan itu tadi. Akal kita digunakan untuk memperkuat keyakinan kita. Ya. Kemudian dengan tanpa ilmu kita bisa melogikakan apa yang ada di dalam hal yang di dalam syariat ini, kita bisa melogikakan sendiri. Nah, kalau melogikakan sendiri kan bahaya. Jadi pokoknya menurut saya
sholat itu sepertinya begini begitu. Ini bahaya kan kayak gini nih. Jadi tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, tapi dia melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah semau dia, menurut logika dia, menurut akalnya dia. Kayak macam wirid aja. Ya latif itu kan baik toh. Atau misalkan wirid habis sholat ya. Subhanallah, kenapa kok 33? Kalimat subhanallah ini kan baik. Kenapa kok harus 33? Saya mampu 100 kali. Nah, kayak gitu. Ini contoh-contoh yang ringan gitu. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang menurut dia. Karena dia tidak dibekali ilmu. Hanya akal saja tapi tanpa ilmu. Maka percuma. Nah, maka itu keutamaan orang-orang yang berilmu luar biasa. Dikatakan Allah SWT berfirman, wa qala alladziina utul ilma, dan kata orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu, wailakum thawabullahi khairun liman amina wa amila shaliha. Sungguh malang nasibmu, katanya orang-orang yang punya ilmu, bagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Pahala Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah itu sangat-sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Ya, ketika orang tersebut melakukan amal soleh dan orang itu beriman kepada Allah, tapi melakukan amal solehnya tanpa ilmu juga kan percuma. Dan beruntunglah orang yang berilmu dan beramal soleh. Sudah berilmu juga beramal soleh. Nah, berilmu di sini apakah harus orang alim seperti para mufti mungkin atau para ulama-ulama besar? Enggak. Ilmu yang dimaksud di sini kita mengetahui yang wajib bagi kita. Itu sudah dinamakan berilmu kita. Dalam ranah secara umum. Kalau ranah ulama memang ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dia pahami. Ya, kalau ulama bisa dikatakan ulama kalau dia paham ini, paham ilmu ini, paham ilmu ini, tidak sembarangan kan. Tapi kalau secara umum yang dinamakan orang yang berilmu adalah orang yang dia mengetahui apa yang wajib dia lakukan dan apa yang haram dia kerjakan. Dan dia mengetahui caranya melakukan yang wajib secara umum saja. Itu sudah dinamakan berilmu. Kita tahu sholat wajib, caranya sholat takbiratul ihram pertama dan ditutup dengan salam. Dan melakukan gerakan-gerakan secara rukun dan seterusnya. Ini sudah cukup kalau bagi kita sebagai orang awam. Tapi kalau sudah kategori talabul ilmi, kategori ulama, memang akan berbeda lagi. Kemudian bayyana anna idhama qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Menjelaskan di sini ayat di sini bahwa betapa agungnya keutamaan akhirat diketahui dengan ilmu. Keagungan dan kemuliaan dan kehebatan akhirat ini akan diketahui dengan ilmu. Orang bisa beramal dengan sepenuh hati kalau dia berilmu, mengetahui apa yang dia lakukan. Dia mengetahui tujuannya. Ente sholat iki lapo? Ya aku dikongkon sholat mbek wong tuaku. Ini kan berarti kan enggak tahu dia. Hanya sekedar dia sholat, ya udah. Ya, berarti ya sudah itu aja kan yang dia lakukan itu. Tapi ketika dia tahu sholat itu adalah menyembah Allah, merupakan perintah, dan kemudian di dalam sholat itu ada sirnya begini begitu, dan di sholat ini juga pahalanya besar dan sebagainya, apalagi dia juga tahu sejarah dari sholat ini bagaimana, maka dia akan melaksanakan sholat yang dia mengetahui secara detail sholat tersebut apa dengan sepenuh hati. Apalagi ketika dia mengetahui makna dari sholat dan hakikat dari sholat itu sendiri yaitu menyembah Allah. Maka dia akan lebih lagi, akan lebih tenggelam lagi dalam sholat. Gampangannya, orang yang suka sepak bola, suka main sepak bola, suka nonton, adalah umumnya kalau orang tersebut dia terkesima dan terhipnotis dengan permainan sepak bola, orang tersebut pastilah orang yang mengetahui peraturan-peraturan di dalam sepak bola dan cara mainnya. Oh kalau begini offside, oh kalau begini penalti, oh kalau begini
Sampai kadang-kadang di rumah saja kita bisa misui wasit kok. Wasitnya gak ketok itu. Wong penalti kok. Wong offset kok, wong iki kok, wong iku kok. Nah, kan? Karena dia tahu, paham permainannya seperti itu. Hingga dia tenggelam betul dengan apa yang dia lakukan, yaitu melihat tontonan sepak bola tadi. Begitu juga ketika kita mengetahui apa yang kita lakukan dalam hal ibadah. Sholat ini contohnya. Maka kita akan sepenuh hati. Akan betul-betul fokus di dalam sholat ini. Betul-betul khusyuk di dalam sholat. Betul-betul tenggelam di dalam sholat. Karena kita mengetahuinya. Untuk siapa kita sholat? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Dan bagaimana sejarahnya sholat ini? Ini sedikit contoh. Nah. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, watilkal amthalu. Dan disitulah contoh-contoh. Nadribuha kami buat Allah. Allah menjadikan contoh-contoh tersebut linasi untuk manusia. Wa ma ya'qiluha. Dan tidak ada yang mengerti, tidak bakal faham illal alimun, kecuali orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Jadi contoh-contoh yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang ada di dalam syariat itu sendiri, itu tidak akan mampu diketahui, mampu dipahami kecuali adalah orang-orang yang berilmu. Orang awam suruh memahami ilmu susah kalau dia tidak belajar. Orang seperti kita, orang awam, disuruh untuk memahami ilmu yang lebih tinggi, ilmunya ulama, juga kita tidak akan paham. Ya, paling tidak kita sebagai orang awam ini memahami ilmu yang memang wajib kita pelajari. Paling tidak. Dan mempelajarinya melalui ulama-ulama yang memang berilmu dan punya sanad. Bukan berpenampilan ulama, tapi berilmu selayaknya ulama. Karena penampilan ulama ini banyak loh sekarang. Jangan kita terpukau dengan penampilan. Tapi memang repot ya, manusia itu gitu ya. Manusia itu kan masih lihat penampilan. Ya, masih lihat siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Imam Ali kan mengatakan, unzur magal wala tanzur mangal. Lihatlah apa isi pembicaraan itu. Ada hikmah apa di pembicaraan ini? Jangan lihat siapa yang berbicara. Mau siapapun, mau orang gila kah, mau apa kok. Tapi kita umumnya enggak, masih ya manusiawinya kita ini. Kita akan melihat sopo kon iki. Ya, kita akan melihat begitu kan. Kan iki sopo? Tahu mondok ta kon? Kan iki ulama ta? Wong pakaianmu ini. Pakaianmu kopi ambek tak wantok ini. Kan iki ulama ta? Lah ndi mamahmu, ndi jubahmu. Kita masih begitu. Padahal ternyata banyak orang-orang yang penampilannya sederhana banget. Ya wis kopian biasa, sarungan biasa, ini biasa, tapi ternyata alim alamah. Banyak kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para habaib-habaib yang berpenampilan yang nyantai gitu. Ternyata Masya Allah mereka dalam hal ilmu. Tapi nyantai aja. Nah. Banyak juga orang yang berpakaian ulama ternyata bukan ulama. Ya, kita harus betul-betul memilah dan memilih. Jangan kita memilihnya dengan apa namanya dohir. Tapi kita memilihnya itu melihat orang ini bagaimana bicaranya, orang ini siapa, belajar di mana, ngajinya ya apa, ilmunya bagaimana. Kan kita bisa tahu ketika kita interaksi dengan dia di pengajian-pengajiannya. Kita kan tahu arah pembicaraannya kemana, ngobrolnya gimana. Terus kemudian ulama mengatakan lagi, kalau kamu ingin tahu ulama-ulama akhirat, kalau kamu duduk sama beliau maka kamu akan mengingat Allah. Tapi kalau kamu mengingat dunia, maka itu adalah ulama-ulama dunia. Katanya ulama seperti itu. Kata ulama ahli tasawuf ya. Nah, kalau kita ketemu sama para ulama-ulama habaib kiai-kiai kan kita ilingnya kan Masya Allah adem hati kita. Dan malah kita kangen kalau tidak ketemu sama beliau. Ketika beliau meninggal kita sumpah. Ya, padahal bukan orang tua kita, bukan saudara kita, tapi kita malah sumpah. Ada beliau kita duduk di majelisnya tenang, enak, adem. Delok tok walaupun nggak paham, misalkan beliau pakai bahasa Madura gitu ya, kita nggak paham opo diomongno. Tapi kan enak, nyaman. Nggak ngerti loh nih. Atau pakai bahasa Arab gitu ya, ada orang Hadramut misalkan Habib Umar duduk, kita nggak paham, nggak ada mutarjimnya, nggak ada yang menerjemahkan, kita duduk sama beliau aja, enak.
Habaib-habaib yang kibar, habaib-habaib yang Masya Allah, para kiai-kiai yang luar biasa. Duduk sama beliau walaupun tidak paham omongannya apa, ya enak aja. Kan ada ulama kiai-kiai yang sudah sepuh gitu, kalau bicara sudah tidak bisa, susah untuk dipahami karena pelan gitu ya. Terus bahasanya juga sudah susah untuk dimengerti mungkin, bahasa Jawa lama atau bagaimana. Tapi kita tetap duduk sama beliau ini enak. Nyaman, terus gak mikir dunia, gak mikir ini mikirnya terus kudu kepingin sholawat, kepingin zikir, kepingin khulwat, kepingin belajar ilmu, kepingin wis itu ciri-ciri ulama akhirat. Tapi ketika duduk sama dia mikir macam-macam masalah dunia, ya apa caranya oleh duit akeh lah, sing iki lah iku lah. Ya wis itulah. Kemudian Allah juga berfirman, walau radduhu ila rasuli. Ya. Wa ila ulil amri minhum la alimahu alladzina yastanbituna minhum. Ya. Apabila dikembalikan kepada Rasul dan orang-orang ulil amri kalau ditafsirnya dikatakan ulama di antara mereka, maka mereka akan mengetahui apa pemahaman mereka ini. Jadi mereka akan memahami pemahaman syariat dari mereka ini, dari para rasul dan para orang-orang ulama. Dalam arti apa? Kita tidak akan memahami syariat kecuali dari ulama, orang yang berilmu. Karena syariat ini tidak bisa kita belajar sendiri tanpa ulama dan kita berusaha memahami sendiri. Tidak bisa. Para ulama sudah memahami syariat, apalagi ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i 4 mazhab ini, dan kemudian turun-menurun ada Imam Nawawi dan seterusnya, ini semuanya sudah mempunyai pemahaman yang luar biasa karena kebersihan hatinya mereka dan juga kealiman mereka, juga keikhlasan mereka, semuanya sudah campur jadi satu yang luar biasa. Mereka memahamkan kepada kita yang awam ini sesuatu pemahaman syariat yang mudah kita mengerti secara awam. Maka ketika kita berusaha memahami syariat tanpa melalui mereka, jadinya ngaco. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang tidak mau mengikut para ulama-ulama dulu. Enggak, saya mau mengikuti Allah dan Rasul. Terus saya mau belajar sendiri dengan Quran dan hadis, terjemahan yang dibaca. Ada yang model-model begitu kan ada. Saya tidak bermadhab karena saya madhabnya Nabi. Nabi aja tidak bermadhab kok. Gitu. Padahal bermadhab ini kan berarti menjadikan pemahaman syariat secara utuh ini tadi diramu dengan ramuan yang bisa kita pahami secara mudah bagi kita orang awam. Intinya istimbat dari Quran dan hadis oleh para ulama-ulama mazhab ini tadi diramu ya ini tadi, kemudian dikeluarkanlah adonan yang seperti yang kita tidak repot lagi untuk mencari bahannya atau memilah bahannya ini apa, tapi kita sudah mengetahui ya, sholat itu berarti seperti ini caranya, mulai dari takbir sampai salam ini ada beberapa rukun. Ada rukun gauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi, ada rukun qalbi. Oh begini caranya. Ini ulama yang memahamkan kepada kita. Tapi ketika kita berusaha memahami sendiri, tanpa menghiraukan ulama-ulama yang sudah sebelumnya memahamkan kepada kita, resikonya akan sesat kita. Karena pemahaman kita akan berbeda. Kenapa? Karena keilmuan kita pun pada zaman sekarang tidak akan mampu mengungguli para ulama-ulama zaman dahulu. Imam Syafi'i aja umur belasan tahun sudah ngajar, sudah hafal muwatta, sudah hafal Quran, sudah alim alamah, umur masih belasan tahun. Nah kita mungkin belasan tahun masih si layangan nih zaman kita di sini ya, layangan. Kalau zaman sekarang anak sekarang belasan tahun mungkin si Mobile Legend lah, sing opo lah, sing game-gamean itu. Sak wong tua emelok kabeh. Ya, jadi kalau misalkan kita mau belajar sendiri tidak akan mampu. Lagi pula sudah ada ramuan yang sudah tinggal kita memakannya. Loh kok ada ramuan, kok banyak ramuan ini? Ada 4 ramuan.
4 adonan maksudnya. 4 adonan dari 4 jenis ramuan. Yang mereka ini punya dari Quran dan hadis melalui istimbat mereka, pemahaman mereka yang ini bukan pemahaman kosong, tapi pemahaman yang disertai dengan keilmuan yang luar biasa. Jadi kita tinggal konsumsi aja sudah. Nah, nanti kemudian berkembangnya zaman memang ada permasalahan baru kita berpanutan dengan ulama-ulama yang ada. Dengan permasalahan-permasalahan baru. Dan mereka pun tidak akan pernah terlepas dari yang atas. Ya. Qiyas dan ijma' pun tidak akan melepas dari yang atas. Ada qiyas ulama, ada ijma' ulama. Ini tidak akan lepas dari yang atas. Dari pokok ini tidak akan terlepas. Sudah itu aja. Sudah. Ya. Kemudian dikatakan radda hukmahu fil waqa'i illa istinbatihim wa al-haqqa rutbatahum bi rutbatil anbiya fi kashfi hukmillah. Nah, bagaimana kita lihat di sini ya? Dikembalikannya hukum-hukum di dalam syariat ini ke pemahaman-pemahaman para ulama yang martabat mereka, kedudukan mereka dalam hal menyingkap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala disamakan di dalam Al-Qur'an disamakan dengan para nabi. Bagaimana kedudukan, bukan mereka ini menjadi nabi, bukan. Kedudukannya sama dengan nabi, tidak. Tapi mereka ini pemahaman-pemahaman mereka disamakan dengan pemahaman-pemahaman para nabi dan rasul. Dalam arti mereka berhak untuk, ini tadi kayak ulama mazhab yang kita kenal ini, memahamkan kepada kita dari Quran dan hadis. Memahamkan kepada kita dari sumber utama syariat kita. Dan ini tidak berlaku kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi betapa hebatnya orang yang punya ilmu. Intinya itu. Kemudian Allah berfirman lagi, ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Libasan yuwari sawatikum. Wahai Bani Adam, anak-anak Adam, telah kami turunkan, Allah mengatakan, Allah berfirman, telah kami turunkan atas kalian pakaian-pakaian yang menutupi kemaluan kalian atau sawatikum, kemaluan kalian, yakni ilmu. Allah telah menurunkan ilmu kepada Bani Adam. Warisan ini yang maknanya yakin, keyakinan. Ya, walibasut taqwa, dan pakaian takwa yang dimaksud adalah rasa haya, rasa malu. Dan kita tidak akan punya rasa malu kecuali dengan ilmu sekali lagi. Karena rasa malu ini kan munculnya dari ilmu. Maksudnya begini. Ketika kita tidak punya ilmu misalkan di satu daerah yang terpencil, maka rasa malu ini kan relatif toh. Dalam arti tergantung dengan situasi dan keadaan daerah itu. Baik menyangkut budaya dan lain sebagainya. Nah, rasa malu manusia yang umum secara budaya ini terjadi karena adanya pengetahuan di kebudayaan mereka itu sendiri. Rasa malu seperti ini, kalau melakukan ini tabu di kalangan mereka, di kalangan masyarakat itu gitu ya. Ini kan karena pengetahuan secara umum di masyarakat itu. Kemudian ketika kita ini melakukan kajian syariat, ngaji ilmu, maka rasa malu yang kita munculkan di dalam hati kita ini berkaitan dengan syariat ini sendiri. Dan rasa malu ini memang rasa malu yang memang secara syariat inilah yang sebenarnya rasa malu, yang harusnya kita malu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada pada diri kita, apa yang dibutuhkan pada diri kita, apa yang tidak dibutuhkan pada diri kita, apa yang menjadi kemuliaan diri kita, menjadi kehinaan diri kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, otomatis kembali lagi maka dia akan menjadikan dirinya ini mempunyai rasa malu baik kepada Allah maupun kepada yang lain. Dengan batasan-batasan syariat tadi. Syariat inilah yang membatasi dia dan menjadikan rasa malu ketika
keluar batas dari syariat itu. Dan sekali lagi ini tidak bisa kecuali dengan ilmu dan akal. Kalau orang sudah tidak punya akal kan tidak ada rasa malu. Orang tidak ada akal, hilang kan rasa malunya. Kemudian walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Ini juga kan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan kitab yang kami jelaskan ala ilmin atas ilmu. Intinya kembali lagi ke ilmu. Wah, hasil banyak sekali ayat-ayat Quran yang membahas masalah keutamaan ilmu. Walanakusanna alaihim biilmin lagi. Kemudian bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Lagi, masalah ilmu lagi. Bahkan huwa Al-Qur'an ayatun, tanda-tanda bukti-bukti, ya tanda-tanda bayyinatun yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilma, yang ada di hati orang-orang yang punya ilmu. Al-Quran ini sudah menjadikan bukti yang jelas tentang adanya Allah, tentang ketuhanan, kemahaesaan Allah dan sebagainya. Ini sudah merupakan bukti yang nyata bagi orang yang punya ilmu. Sekali lagi, orang yang berilmu, dia memahami Al-Quran ini maka makin menjadikan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Jangankan begitu ya, orang yang pintar, cerdas, walaupun bukan pintar syariat, orang kafir lah katakan, dia melapang dada dalam mempelajari Al-Quran, banyak yang akhirnya masuk Islam. Banyak kisah-kisah para ilmuwan saintis yang mereka ini memang cerdas dan asalnya bahkan ateis. Ketika mempelajari Al-Quran lama-lama ragu dengan ateisannya mereka dan masuk Islam. Bukan satu dua. Bahkan di dalam Al-Quran ini kalau kita mau mengkaji Al-Quran, segala macam ilmu ada di situ. Astronomi ada, atonomi ada, masalah antropologi ada juga, masalah apalah pokoknya, ekonomi, kedokteran lah, inilah itulah, segala macam ada di Al-Quran. Ada kitabnya Maurice Bucaille, bahasa Perancis ya, orang Perancis kalau nggak salah itu, Perancis atau orang mana? Maurice Bucaille, yang masalah Quran Sains, Al-Quran dan sains modern. Itu masya Allah ajib itu. Jadi mengulas Al-Quran dari sisi sains, istimewa. Intinya banyak kitab-kitab yang serupa juga yang mengulas Al-Quran dari sisi sains, yang menjadikan orang yang mengkajinya, ketika orang itu mempunyai latar belakang sains dan dia jujur pada dirinya, dalam arti dia ini mampu untuk menerima kebenaran, bukan orang yang ego dan tidak mau menerima kebenaran, maka dia akan menerima kebenaran itu dari Al-Quran dan akan membenarkan dan meyakini dan bahkan mengimani sekalipun apa yang dia pelajari dan dia kaji dari Al-Quran tersebut. Makanya dikatakan oleh Allah SWT, ini merupakan tanda-tanda yang nyata bagi orang yang punya ilmu. Allah berfirman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Telah diciptakan oleh Allah SWT manusia, dan Allah menciptakan bayan, penjelasan dan ilmu-ilmu tentang segala hal. Wa inama dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Jadi penjelasan, pemahaman, ketika Allah memberikan pemahaman kepada manusia, ini merupakan puncak dari kenikmatan yang Allah berikan. Orang yang memahami sesuatu ini merupakan nikmat. Orang memahami ilmu, memahami rahasia alam semesta, memahami kehidupan, ini kan merupakan nikmat. Orang, contohlah orang yang ahli astronomi, orang memahami tentang masalah perbintangan, masalah
galaksi lah, masalah ini dan itu. Semakin dia mempelajari tentang galaksi misal, atau tentang katakan nebula, atau mungkin katakan benda-benda langit yang lain, semakin dia merasakan kenyamanan di hati karena mengetahui sesuatu yang baru bagi dia. Memahami sesuatu ilmu ini merupakan kenikmatan dan kenyamanan di hati kita. Maka itu ilmu ini luar biasa, dan ini masih sebagian yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya, pembahasan tentang kemuliaan ilmu dari sudut pandang firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Yang intinya Al-Quran itu sendiri diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu dan berakal. Ya, dalam arti agama kita, agama Islam ini adalah agama ilmu, yang kita tidak bisa menjalankan keislaman tanpa ilmu. Kita tidak bisa menjalankan syariat tanpa ilmu. Tapi kita juga harus memahami mana ilmu yang harus kita pelajari dan mana ilmu yang harus kita hindari. Dan dengan ilmu kita bisa menjadikan kesempurnaan dalam ibadah kalau kita memahaminya melalui maksud dan tujuan karena Allah. Tapi juga dengan ilmu kita bisa terjerumus dalam kesesatan dan kemungkaran ketika kita mempunyai tujuan yang berbeda lagi. Ya. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah bi'allahu fakana fid dunya hadikum salihah wa nasabna sallallahu hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.